Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Anak-anakku, siswa kelas 3A Utsman SD Imam Syafi'i Sangatta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oh iya, anak-anakku, bagaimana kabar kalian selama liburan kemarin? Apakah kalian memanfaatkannya dengan baik liburannya? Semoga liburan kemarin kalian bisa bermanfaat ya. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Semoga kalian bersemangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 7 menyikapi perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Insya Allah kita akan belajar pembahasan terakhir di tema 7 dan subtema 4 ini, yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Materi pembelajaran 5, kita akan mempelajari 1. Membaca teks informasi, 2. Menceritakan kembali isi teks, 3. Mencatat jenis-jenis kendaraan, 4. Menanggapi keberagaman sifat, 5. Mengukur keliling persegi panjang. Materi pertama, membaca teks informasi. Perhatikan teks bacaan berikut ini, atau kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 200 dan 201. Bertamasya ke pantai. Sekolah Rasti mengadakan tamasya bersama. Menurut ibu guru, tamasya dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dalam aktivitas sekolah. Dengan bertamasya, pikiran menjadi segar kembali. Rasti mempersiapkan segala sesuatunya dari kemarin. Pagi tadi ia sudah berpamitan kepada ibunya. Ia dan teman-temannya sangat senang untuk menuju ke pantai. Mereka naik bus. Perjalanan sangat panjang. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama. Perjalanan sangat panjang. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama. Selama perjalanan, Rasti dan beberapa temannya bercanda bersama. Di dalam bis, Anna dan Melanie saling bercerita kegiatan mereka di rumah. Sementara itu, Ahmad diam saja sambil melihat-lihat situasi jalan dari jendela bis. Dedi dan Nando terlihat asik membaca buku. Sedangkan ibu guru menikmati perjalanan sambil sesekali mengawasi aktivitas para siswanya. Ketika lampu merah menyala, banyak aktivitas terlihat. Banyak juga orang yang sedang menunggu angkutan umum lewat. Ada yang akan berangkat ke sekolah, ke kampus, maupun yang berangkat kerja. Kami memang sengaja berangkat pagi agar sampai ke tempat tujuan tidak terlalu siang.
Berdasarkan pengalaman memang kalau nyampenya siang nanti bermainnya itu kurang seru karena cuacanya sangat panas dan sangat terik. Ketika lampu hijau, maka bis kami pun melaju. Supir bis mengemudikan bisnya dengan hati-hati dan tidak ngebut. Ada banyak kendaraan yang melaju di jalan, seperti mobil, sepeda motor, truk, ambulan, dan becak. Semua mentaati peraturan di jalan, sehingga lalu lintas menjadi lancar. Menceritakan kembali isi teks. Bacalah kembali teks di atas dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-kata kalian sendiri. Paragraf 1 tadi yaitu sekolah Rasti mengadakan tamasya bersama. Paragraf kedua, kalimat pertamanya yaitu perjalanan sangat panjang. Paragraf ketiga, ketika lampu merah menyala, banyak aktivitas terlihat. Nah, ini paragraf pertama yaitu apa? Bisa kalian lihat. Kalimat pertama sampai titik yaitu apa? Sekolah Rasti mengadakan tamasya. Maka paragraf 1 yang menjadi kalimat utama atau kalimat pokok yaitu sekolah Rasti mengadakan tamasya bersama. Paragraf kedua, perjalanan sangat panjang. Dan paragraf yang ketiga, ketika lampu merah menyala, banyak aktivitas terlihat. Nah, silahkan kalian anak-anakku membuat kalimat sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan kalimat atau kata-kata kalian sendiri. Materi selanjutnya, mencatat jenis-jenis kendaraan. Catatlah tempat-tempat umum dan jenis-jenis kendaraan yang ada di sekitar tempat tersebut. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi, artinya bisa meneliti kondisi tempat tersebut dan mengetahui jenis-jenis kendaraan apa saja yang ada di tempat tersebut. Nah, kalian bisa melihat tabel berikut ini ya. Jenis tempatnya yaitu di terminal. Macam kendaraan yang ada di terminal contohnya bis, angkot atau taksi, beca ya. Ojek juga ada ya, harusnya ya ditambahin ojek. Selanjutnya di pelabuhan ada kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, mobil, motor. Selanjutnya di bandara tentunya ada pesawat, mobil, taksi atau travel. Dan terakhir stasiun kereta. Jenis kendaraan yang ada di stasiun kereta contohnya kereta api, mobil, motor, beca ada ya di stasiun kereta api. Nah, itulah jenis-jenis kendaraan yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, jika masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan lagi ya anak-anakku. Materi selanjutnya menanggapi keberagaman sifat. Tanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Titus tidak suka Melanie dan Anna banyak bercerita di dalam bis
karena ia merasa terganggu dengan suara mereka saat ingin tidur. Nah, pertanyaannya bagaimanakah sikap yang harus diambil Titus? Nomor 2, beberapa anak bercanda dan berteriak saat ada di bis. Menurutmu itu diperbolehkan atau tidak? 3, bagaimana cara atau sikap perbedaan sifat teman-temanmu di kelas? Nah, itulah 3 pertanyaan. Kalian tanggapi keberagaman sifat tersebut. Nah, anak-anakku, mari kita bahas bersama-sama atau kita tanggapi 3 pertanyaan tadi mengenai keberagaman sifat. Adapun kejadiannya yaitu pada saat bertamasya tadi ya, yaitu situasi atau keadaan di dalam bis ketika mau bertamasya. Mari kita bahas anak-anakku. Pertanyaan pertama tadi, Titus tidak suka Melanie dan Anna banyak bercerita di dalam bis karena ia merasa terganggu suara mereka saat ingin tidur. Bagaimana menurut kalian sikap Titus yang harus dilakukan? Nah, sebaiknya Titus menyampaikan langsung dengan cara yang baik dan sopan tentang ketidaknyamanannya itu. Sampaikan kepada temannya, yaitu kepada Melanie dan Anna, bahwa dia ingin tidur dan meminta tolong agar Melanie dan Anna tidak bersuara keras. Nomor 2 atau pertanyaan kedua, beberapa anak bercanda dan berteriak saat di dalam bis. Menurutmu itu diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh ya, karena akan mengganggu teman kalian yang lain. Ingat ya anak-anakku, ketika kegiatan yang kita lakukan akan menyebabkan teman atau orang lain terganggu, tentunya kegiatan tersebut haruslah dihindari. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyikapi sikap perbedaan sifat teman-temanmu di kelas? Sikap yang harus kita lakukan yaitu saling menghargai dan memberi toleransi kepada teman tersebut. Insya Allah kita atau kalian akan merasa dihargai dan bersama-sama selalu menjaga kebersamaan. Materi selanjutnya, mengukur keliling persegi panjang. Rasti melihat pada kaca samping bis. Bentuknya seperti sebuah persegi panjang. Ini gambarnya. Persegi panjang memiliki dua sisi sama panjang atau 2P dan dua sisi sama lebar atau 2L. Maka kelilingnya adalah 2P ditambah 2L. Artinya 2 kali 80 ditambah 2 kali 60. Jika panjang kaca adalah 80 cm dan lebarnya 60 cm, maka keliling kaca tersebut adalah 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 60 atau 2 dikali 80 ditambah 60 dalam kurung sama dengan hasilnya 280 cm. Sekali lagi anak-anakku, jika ada soal atau pertanyaan tentang persegi panjang,
Maka rumusnya yaitu untuk mencari keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Materi terakhir yaitu pembelajaran 6. Kita akan membaca dan mengidentifikasi teks. 2. Membuat pesawat. Materi selanjutnya membaca dan mengidentifikasi teks. Anak-anakku, perhatikan teks bacaan berikut ini. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran atau damkar ya anak-anakku. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine, sama seperti mobil ambulan. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat, karena mobil tersebut harus cepat berada di lokasi kejadian kebakaran dan memadamkan api. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Anak-anakku, tentunya kalian harus banyak belajar lagi mengenai alat transportasi khusus lainnya. Materi selanjutnya menuliskan fungsi kendaraan. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Di bawah ini, kalian perhatikan apa yang harus dilakukan oleh mobil lain, yaitu segera berikan jalan atau menepi. Dan jika ambulan telah lewat, maka boleh kembali pada barisan semula. Adapun yang tidak boleh dilakukan, yaitu tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulan. Tidak boleh. Kalau terdengar ada suara ambulan atau pemadam kebakaran, maka pengendara atau mobil atau motor yang ada di depannya harus segera menepi atau memberikan jalan terhadap mobil khusus tersebut. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut? Ketika di jalan bersama keluarga, kalian mendengar sirine dan ayah kalian atau abi kalian menepi atau memberikan jalan kepada mobil tersebut. Materi selanjutnya menentukan ukuran dan keliling bangun datar. Ayo berlatih. Di dalam mobil ambulan ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulan 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulan? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Keliling ruangan ambulan yaitu 250
ditambah 150, ditambah 250, ditambah lagi 150, sama dengan 800 cm. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk. Nah, ini ada persegi panjang yang nomor 1, yaitu panjangnya 240, lebarnya 140. Atau yang nomor 2, panjangnya 250, lebarnya 130. Keliling tempat tidur yang bisa masuk 240 ditambah 140, ditambah lagi 240, ditambah 140 sama dengan 760 cm. Terus tempat tidur yang kedua, yang ini 250 ditambah 130, ditambah 250, ditambah lagi 130. Hasilnya sama, yaitu 760 cm. Begitulah anak-anakku cara kalian mencari keliling dari sebuah bangun datar. Ingat ya, caranya tinggal menambahkan. Jika persegi panjang, maka 2 panjang ditambah 2 lebar. Bisa lebar ditambah lebar, panjang ditambah panjang, lalu ditambahkan lagi. Atau 2 dikali lebar, 2 dikali panjang. Hasilnya adalah keliling dari bangun datar tersebut. Contoh soal kedua. Ayo mencoba. Buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Hitunglah keliling dari bangun datar tersebut. Contohnya ini ada bangun datar seperti layang-layang. Diketahui di sini ada lebarnya 10 dan panjang 20. Maka cara menghitungnya adalah keliling sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah lagi 10 sama dengan 60. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa? Insya Allah sangat mudah dan sangat simpel ya anak-anakku. Kalian tinggal menjumlahkan seluruh ukuran atau seluruh garis yang ada di luar bangun datar tersebut. Contohnya ini ada 20, ada 10, di sini pasti 10, di sini pasti 20. Maka ini tinggal ditambahkan semuanya. Ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 60 cm. Nah, itulah anak-anakku. Semoga kalian paham ya. Jika kurang mengerti, kalian bisa bertanya di grup WA atau bisa bertanya langsung ke orang tua kalian. Keliling pada suatu bangun datar adalah jumlah panjang dari garis tepi luar yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, sekali lagi, jumlah panjang garis tepi luar. Berarti jumlah panjang ini
garis tepi luar ya dari sebuah bangun datar. Ditambahkan semuanya. Ini garis-garisnya harus ada ukurannya. Tinggal ditambahkan saja. Jadi satuan dari keliling ini adalah hanya dalam satuan panjang saja. Contohnya meter, kilometer, sentimeter, milimeter, dan satuan panjang lainnya. Demikianlah anak-anakku, semoga kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.